maksudnya maksudnya ke ya nggak ngono kue, tapi gini, misalnya kita itu dengar suara itu kan di depan, ya kan, di depan itu kan ada itu musik, ada suara motor, ya kan, lah itu tuh suara mobil, ya, suara gitu-gitu, ada suara truk, suara klakson apalah gitu-gitu. Nah, kalau kamu misalnya dengar suara musik itu, kamu kan ada energi, ya. Aa. Kalau kamu ada energi, otomatis kamu bersuara, ya kan? Otomatis kamu bersuara. Nah, tuh ada musik itu, otomatis kamu bersuara. Aku pun gitu. Aku bersuara tergantung kemampuan aku, tergantung seberapa, gitu kan? Tadi kalau aku gini, aku teriak-teriak itu gara-gara apa sih, berisik banget gitu kan, orang bilang berisik banget gitu, berisik banget itu gara-gara itu, ya karena berisik banget itu gara-gara itu tadi, eh, apa, musik itu kan salah satunya musik itu ada yang nge-rap gitu kan, nge-rap gitu, ya apapun lah itu, apapun lah. Kalau misalnya kita datang ke laut, datang ke pantai, datang ke gunung, itu kan ada suara. Nah, entah itu suara angin, entah itu suara air, ombak, apa itu suara, itu ada musiknya. Dari dulu memang ada, ya. Musik itu dari dulu memang ada, iya. Jadi kalau pertanyaan kamu kan tadi bilang, apa, menurutmu musik itu halal atau haram gitu kan? Nah, aku tidak mengatakan musik itu halal atau haramnya, ya, sebelum melihat dari apa yang ada di next step, ya kan, next time, apa, bukan di bagian dari itu next step, ya. Jadi gini, misalnya, oke, kita mau bikin musik apa gitu, dungplang dungplang gitu kan, ya musik itu bebas, musik apa gitu. Ketika kita itu menari, ya, atau mungkin ketika musik itu datang kita sambil menyanyi, sambil menyanyi tidak apa-apa, asalkan gini, jangan sampai ada unsur-unsur maksiat gitu. Kalau misalnya musik itu ada alkoholnya, ada zinanya, buka-bukaan gitu kan, laki perempuan, atau selain dari itu, ya, zaman now itu kan gitu-gitu, nggak boleh gitu, nggak boleh. Jadi kalau kalau memang apa, musik itu sekadar untuk dinikmati, didengarkan, misalnya kalau manusia itu tidak bisa tidur, ya. Ada terapinya tuh, ada terapi, nggak apa-apa, boleh aja kalau kita mau tidur dengarkan musik, ngantuk, ya kan. Nggak setiap orang itu mendengarkan musik itu hanya untuk bersenang-senang dalam waktu sebentar, tetapi musik itu bisa bikin candu, ya. Oke, nah, sebelum mengarah ke sana, tujuannya bermusik untuk apa, gitu aja dulu. Jadi untuk mendengarkan, menikmati untuk diri sendiri nggak masalah, ya. Tapi kalau musik itu ada unsur mengarah ke seperti yang tadi aku sebutin itu kan, itu nggak masalah gitu. Jadi aku nggak bisa mengatakan musik itu halal atau haram, ya. Boleh boleh aja aku bilang musik itu mubah, musik itu boleh kalau aku, karena gini, apa, nggak, karena gini, kalau kalau pertanyaan kamu, ya, tadi, ya, pertanyaan kamu itu kan tadi ngomong, menurut kamu musik itu halal atau haram, itu jangan itu. Sebetulnya musik itu halal atau haram menurut orang-orang terdahulu, atau menurut, ya kan, iya kan, ya kan, ya, bisa dicari nanti. Jadi kalau pertanyaannya semacam itu, kita bisa nyari, bisa dicari. Kalau zaman dulu itu ada yang seperti apa dan bagaimana. Misalnya kalau di hadis, ya kan, kalau di hadis itu kan ada riwayat siapa dari siapa gitu kan, tentang musik gitu. Nah, kalau misalnya di hadis tentang wudhu, tentang sholat, ada dari siapa gitu kan. Nah, jadi
yang ditanya itu jangan nunjuk ke nunjuk ke yang yang ditanya itu, jangan nunjuk yang di depan kamu gitu. Jadi menunjuk apa yang eh, tidak di saat ini, misalnya gini, dalam arti gini, ketika orang itu mau sholat ada tuntunannya apa enggak gitu, yang seperti ini ada tuntunannya apa enggak, nah itu bisa dijelaskan nanti gitu ya. Jadi jangan 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 menurut, kalau misalnya di luar gini, aku tanya sama ustadz ini, ustadz itu, ya kan, ustadz itu, ustadz A, menurut ustadz A, nah jangan kayak gitu. Kalau kamu misalnya nanya sama si Udin itu kan, menurut Udin bagaimana, itu nggak usah seperti itu. Jadi takutnya nanti dia akan dipertanggungjawabkan gitu kan. Nah saya sendiri, aku itu juga, kalau ditanya hal seperti itu sensitif. Jujur aja, aku tuh pertanyaan seperti itu sensitif loh. Iya, karena sensitif itu, eh, nanti ya akan dimintai pertanggungjawaban. Kalau kita masih di dunia, dimintai pertanggungjawaban sama semua orang atas omongan aku gitu loh. Kalau nanti di akhirat ya aku ditanyain kenapa kamu ngomong begini, itu kan itu sama Tuhan, antara Tuhan dan manusia, gitu-gitu. Jadi aku lebih baik hati-hati. Aku nggak berani ngomong musik itu halal atau haram, nggak, tergantung kitanya gitu. Tapi yang jelas-jelas ya itu semua itu perkara boleh, perkara mubah gitu kan. Yang jelas-jelas itu misalnya kalau bid'ah, jelas itu bid'ah, semua orang bisa mengatakan bahwa itu bid'ah gitu. Atau yang jelas-jelas haram, misalnya babi, darah bangkai atau darah yang darah mengalir gitu kan, bangkai itu jelas haram, ya jangan dimakan gitu kan. Semua orang tidak akan berkata bahwa, menurut aku enggak, tapi itu menurut semua, itu menurut Islam begini itu dijelasin gitu. Tapi kalau aku pribadi, orangnya kan sensitif ya, sensitif, takut gitu, takut untuk menjawab sesuatu jika seandainya apa yang aku pikirkan itu tidak sesuai dengan batas kemampuan gitu. Gitu, aku khawatir kalau nanti omongan itu mengada-ada gitu, khawatir di situ. Jadi aku lebih baik ngomong apa adanya dan simple gitu aja. Nah kembali lagi, kalau itu tadi, kalau misalnya ditanya musik itu halal atau haram ke aku, ya kan, menurut, ya kamu kan pertanyaannya menurut kamu, jadi agak sensitif. Is okay ya, is okay, nggak apa-apa. Jadi kita sharing gitu, siapa tahu nanti ada perbaikan gitu ya kan, nggak apa-apa gitu ya. Kita masalah musik gitu boleh gitu kan, musik itu boleh. Tapi ketika ada orang yang bilang musik itu haram, ya udah. Kalau misalnya gini, kalau kamu kamu bilang menurut ustadz itu musik itu haram, ya udah. Kalau kamu mau yakini atau mau mengikuti ustadz itu, udah ikuti ustadz itu, bukan, didengarkan ya kan, diamati, didengarkan, dipahami gitu. Jadi seperti apa yang disampaikan itu kira-kira udah paham atau belum itu. Kalau aku sendiri, aku bersama orang-orang sepengajian ya kan, kita itu tidak pernah mengajarkan bahwa tidak pernah mengatakan bahwa musik itu haram. Jadi musik itu boleh itu. Jadi kalau ada yang bilang musik itu haram, ya udah, perhatiin dulu, dengerin, dipahami seperti apa, baru kamu mengerti. Jadi kalau misalnya orang itu bingung, kok menurut itu halal, menurut itu haram, menurut itu boleh, jadinya bingung gitu. Lebih baik pilih yang diyakini aja, sesuai dengan keyakinannya sendiri gitu. Kan ada orang itu yang bilang musik itu haram tetapi tidak bisa ada tuh yang bilang musik itu haram tetapi
dirinya tidak bisa meninggalkan musik. Dia bilang gitu, ada kok, ada yang bilang sama aku gitu. Ya menurut gila, dia tuh bilang gini, kalau menurut eh, aku masih meyakini bahwa musik itu, aku masih meyakini gitu kan. Tadi bukan menurut dia sendiri, karena kalimatnya itu di situ dia bilang, menurut aku masih meyakini, kan dia bilang gitu. Masih meyakini bahwa musik itu haram, tetapi tidak bisa, belum bisa meninggalkan musik-musik. Jadi sampai saat ini dia masih dengerin musik gitu loh. Ada yang seperti itu. Gitu. Ya,